Saya di apa, Kabupaten Bengkalis, Riau. Riau. Yang Mhm. sakit siapa? Yang sakit, adik saya. Kemarin tu kan tinggalnya di Rupat sana, Rupat Utara, Kabupaten Bengkalis juga. Mhm. Kami bawa ke sini berobat kan. Dah hampir Mhm. 2 tahun Ustaz, nggak kunjung sembuh ni. Sa Makin kurus tak bisa jalan. Makan sakitnya seperti apa? pertama dia kena tu Pak Ustaz, kayak linglung gitu dia bingung. Sekarang tak ingat dia sama siapa-siapa lagi. Gitu. Jadi, mengalami, lupa ingatan sudah berapa lama ini lupa ingatannya? Semenjak dia kena sakit tu lah Pak Ustaz. Jadi kemarin katanya pertama kena kan ruqyah juga di Rupat sana. Jadi katanya yang ruqyah katanya ada yang ngirim. Jadi saya bawa ke rumah sakit lah, cek medis kan. Mhm. Cek medis kami bawa ke rumah sakit awal Bros Dumai. Katanya ini ada apa namanya, kena meningitis katanya bilang itu. Jadi berobatlah di rumah sakit awal Bros Pak Ustaz. Makan obat tu hampir 1 bulan kan, obat meningitis tu tak terima sama dia. Muntah. Mhm. Setelah itu kan bawa lagi ke Malaysia berobat. Mhm. Kata doktor Malaysia, tidak ada tanda-tanda meningitis TB sikit pun Mhm. katanya bilang gitu. Jadi semenjak dia makan obat yang dari rumah sakit awal Bros tu, nafsu makannya langsung hilang sampai sekarang tak mau makan-makan. Masya Allah ya Dah Rabbi. hampir 2 tahun. Jadi pengaruh dari obat ini berdampak juga nggih, ke nafsu Iya. makannya? Ha. Mana adiknya Sekarang mana? ini dia. Masya Allah, Allahu Akbar. Mhm. Maaf ya Pak ya. Nah, ini Pak Ustadz bisa mendengar Pak Ustadz ngomong? Bisa. Ayo, Bisa. ceritakan kepada Pak Ustadz, sebelum sakit, ada mimpi buruk yang diingat? Ayo sampaikan. Tidak ada dong. Anak-anak selalu buat baik ya. Ayo coba, ada mimpi buruk yang diingat? Tidak. Itulah tak pernah nampak. Ya itu dia kayak meracau-racau gitu dah Ustaz. Ya kayak nggak nyambung gitu ya. Ya. Di sini ada handset nggak? Handset. Tak ada pula handset. Semuanya buat. Dia dengar ya Ustaz. Tak ada pula handsetnya. Dengar ya, tapi kalau sama handset lebih maksimal ini. Berarti nggak ada mimpi sama sekali yang diingat? Ayo sampaikan ke Pak Ustadz. Ada mimpi tak sebelum sakit? Tak ada sakit doh. Awak risau dengan anak-anak aja. Ini asyik ke sini aja. Pak Ustaz, cuma kemarin tu kata suaminya kan di rumah tu kayak banyak yang gitu lah Pak Ustaz yang nampak sama dia sebelum dia sakit itu. Ya. Banyak tu. Jadi sering sakit kepala juga dia di rumah tu. Ya. Sepertinya memang gangguannya ini ada di tempat tinggalnya ini harusnya itu ketika berobat badan seperti ini baik medis maupun non medis nggak akan mengalami solusi yang maksimal gitu Pak. Ini harusnya ruqyah rumah sama ruqyah badan itu harus sama-sama berjalan. Rumah di ruqyah juga. Iya. Jadi ketika yang di badan ini cabang masalah gitu, Pak. Jadi kan Pak Ustaz rumahnya tu kan dia ngontrak lah. Dia punya usaha lah di rumah tu. Kayak kedai-kedai sembako gitulah Pak Ustaz. Jadi usaha tu dah berjalan hampir 2 tahun lah di situ kan. Memang ada kemajuan lah dia di situ. Jadi semenjak ada kemajuan tu itulah nampaknya macam diganggu lah sama orang, kita tak tahulah kita Ustaz, tapi Ustaz tak tahu kan. Ya kalau dari wajahnya memang positif ini dari gangguan sihir ya. Tapi cuma masalahnya ini sebetulnya dia itu terikat di tempat tinggalnya gitu loh gangguannya.
Yuk kita Jadi itulah rumahnya sekarang suaminya di sana ni. Ini kebetulan ini adik saya Pak Ustaz. Jadi saya bawa ke sini kan sambil berobat juga. Yuk siapkan air aja supaya mendengarkan lewat air ruqyah ya. Airnya disiapkan, Bang. Masuk pakai aqua aja boleh Ustaz gini? Boleh, dibuka aja. Tak ya. Okey. Nah, pegang. Ya. Ya fokus berdoa kepada Allah. Nah. Ya, fokus ya. Berdoa kepada Allah di bulan Ramadan ini. Kalau umpamanya tangannya ditutup gimana auratnya? Oh, tangan. Oh, ini tangan Kain. kita Ustaz. Kain gitu. Tadi saya bilang juga tadi dia tak bisa bergerak ni, dah sakit semua kata dia. Apakah ni di badannya ni ada Ustaz? Katanya kemarin saya lihat juga kan sama orang di badannya ada ni nafsu makan tu memang tak mau dia Ustaz. Iya, jadi gangguan itu ada yang terikat di badan, ada yang terikat di tempat tinggalnya gitu. Makanya ini ketika nanti diruqyah dia nggak berdampak apa-apa, pertanda gangguannya keluar masuk diikat di tempat tinggalnya gitu. Jadi macam mana solusinya Pak Ustaz? Ya rumahnya itu yang harus diobatin. Gimana caranya Pak Ustaz? Rumahnya harus diruqyah, yang rumahnya tempat tinggal dia awal mula sakit gitu. Jadi bisa bantuan sama Pak Ustaz nanti? Lebih maksimal mendatangkan langsung peruqyah terdekat itu, Pak. Jadi lebih maksimal nanti hasilnya gitu. Ya, mana ruqyah dulu, ruqyah badan dulu ya. Ya, kita berdoa kepada Allah. Yuk, dimulai yuk. Berdoa di bulan Ramadan ini semoga disembuhkan nggih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna waliyallahu alladzi nazzalal kitab wa huwa yatawalla shalihin. Sembuhkan ya Allah. Engkau Maha Penyembuh. Sembuhkan di bulan Ramadan ini ya Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqa samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal 'arsy. Yughsil lailan nahara yatlubuhu hasisa wasyamsa wal qamara wan nuzuma musahharatin bi amri. Ala lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal 'arsy. Yughsil lailan nahara yatlubuhu hasisa wasyamsa wal qamara wan nuzuma musahharatin bi amri. Ala lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Sembuhkan ya Allah.